Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Progresif TV di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian Kitab Arba'in Nawawi. Kita sudah memasuki hadis yang ketiga. Hadis tentang dasar atau pondasi dari agama Islam. Mari kita baca hadisnya, semoga menjadi tambahan keberkahan, tambahan rahmat, tambahan taufik dan pertolongan Allah kepada kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsus salisu, adapun ini itu hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahmani, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, berupa Abdullah bin Umar Ibnul Khattabi, berupa Ibnul Khattab yang anak lakinya Khattab, radiyah, semoga meridhai, Allahu, siapa Allah, anhuma, dari keduanya. Qala, berkata siapa Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, sami'tu, mendengarkan saya, mendengar siapa saya, Rasulullah, pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, bunia, dibangun, al islamu, apa Islam, ala khamsin, atas 5, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berupa syahadat, an, pada sesungguhnya sya'an, la ilaha, tidak ada Tuhan itu maujud, illallahu, kecuali itu Allah, wa anna muhammadan, dan sesungguhnya siapa Nabi Muhammad, rasulullahi, itu utusan Allah, wa iqamis sholati, dan mendirikan salat, wa itaiz zakati, dan mengeluarkan zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawa, meriwayatkan, hu, pada hadis, al-Bukhariyu, siapa Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Baik, mari kita telaah dan kita kaji isi dari hadis yang ketiga. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, jadi putra sahabat Umar ibn Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin. Jadi Islam dibangun atas 5 hal. Ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama adalah seperti bangunan. Bangunan itu membutuhkan komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lain. Artinya, apabila satu komponennya tidak ada, maka bangunan itu tidak sempurna, bahkan bisa roboh. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Komponen yang pertama adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan ini tentunya awalnya berada dalam hati. Hatinya membenarkan, hatinya percaya bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta,
yang merawat alam semesta, yang memberi rezeki, yang menentukan baik atau buruk, yang mengizinkan sesuatu terjadi atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begitu. Yakin. Kalau yakin kepada Allah berarti dia ingkar kepada segala sesuatu yang mungkin ya dianggap sebagai sekutunya Allah. Ingkar kepada berhala, ingkar kepada Tuhan-Tuhan palsu. Termasuk hari ini yang banyak dituhankan orang adalah manusia itu sendiri. Banyak sekarang manusia menuhankan dirinya sendiri, merasa dirinya lah yang menjadi penentu segala sesuatu. Nah, seorang mukmin yang beriman kepada Allah membatalkan itu semua. Hatinya ingkar ketika ada sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah. Nah, keyakinan itu terus dibangun. Wajib nggak kita ingkar kalau ada kekufuran? Wajib. Dan harus kita biasakan dan kita latih. Meskipun kita hidup bermasyarakat, kita hidup berbangsa, bernegara, hidup dengan orang yang punya kepercayaan yang berbeda. Tetapi penghargaan itu kan sifatnya kemasyarakatan atau kemanusiaan. Dalam hati kita tetap kita harus yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kita harus ingkar dengan segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk kekufuran. Orang yang mencoba-coba dalam hatinya menerima setitik kemusyrikan, maka ia harus bersiap-siap kehilangan imannya secara keseluruhan. Nah, nggak bisa dibuat coba-coba. Akidah ya akidah, keyakinan ya keyakinan. Adapun toleransi, kerukunan, penghargaan kepada umat yang berbeda itu soal lain. Tapi hati kita tetap harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kadang ada orang yang sudah iman kepada Allah, sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi kehidupannya sehari-hari seperti tidak percaya Allah. Gampang takut, gampang panik. Kalau ada ujian, kalau ada cobaan, hatinya meronta-ronta. Itu karena tidak pernah dilatih. Kenapa? Karena kalau tauhidnya mantap, keyakinannya bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada sesuatu pun terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah, hatinya akan menjadi tenang. Karena dia menyadari bahwa dalang dari alam semesta, sutradara dari semua kejadian yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini satu kalimat yang dahsyat. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sepanjang hidupnya berdoa supaya diberi keturunan yang ahli tauhid semua. Berharap, berdoa keturunannya ini adalah orang-orang yang menjadi imam di antara kaumnya, dan berharap Rasul yang terakhir adalah dari keturunannya. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah dalam sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam, Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW.
juga diberi kabar gembira bahwa akan datang seorang nabi sesudah kamu yang bernama Ahmad. Ahmad itu nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya pilihan Allah kepada Rasul Muhammad SAW adalah pilihan yang benar-benar sempurna. Nah, ini pemahaman dari kalimat syahadatain. Syahadatain. Syahadati alla ilaha illallah. Nah, setelah yakin ya, tadi syahadat. Setelah kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dengan segala kesempurnaannya, kita harus mengucapkan. Ya, kita harus mengucapkan kesaksian itu dalam bentuk syahadat. Makanya orang masuk Islam harus baca syahadat. Karena aspek selain tadi keyakinan juga harus ada pengucapan. Makanya nggak bisa kalau harus pokoknya saya yakin aja, nggak usah pakai anulah diomong-ngomongin syahadat, nggak bisa. Kalau masuk Islam, seorang yang asalnya bukan Islam harus mengucapkan syahadat. Setelah mengucapkan syahadat, yang ketiga harus melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan untuk apa? Menunjukkan bahwa persaksiannya itu adalah benar. Lewat apa? Yang pertama lewat iqamis shalah, mendirikan sholat. Jadi untuk membuktikan ya, kamu tuh benar nggak kamu yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah? Benar. Berarti kamu harus sholat. Gimana kalau ada orang syahadat tidak sholat? Ya tidak bisa dianggap Islam kalau dia ingkar. Jadi harus harus mau. Kenapa? Ya ini untuk membuktikan kesaksiannya. Karena kesaksian itu sifatnya ada di dalam hati, harus dibuktikan dalam amal nyata. Amal itu apa? Yang pertama adalah sholat. Wa iqamis sholat, dan mendirikan sholat. Bahasanya itu mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Mendirikan sholat berarti apa? Berarti dia memenuhi segala rukunnya, memenuhi syarat sahnya, memenuhi adab-adabnya, waktunya benar, gitu ya. Nggak bisa, misalnya ada orang ngaku Islam, tapi misalnya sholat duhur 5 rakaat misalnya, atau sholat maghrib 2 rakaat, itu ya, tidak bisa, itu harus benar. Atau mungkin sholatnya tidak menghadap kiblat, menghadap ke timur. Ini ada. Jadi di Suriname, jadi orang Jawa itu kan pada tahun 1800-an banyak dikirim sebagai pekerja perkebunan di Suriname. Nah, Suriname ini kan beda dengan Jawa. Beda dalam arti jarak dan posisinya dari Mekah. Nah, di Suriname itu ada dua kelompok Islam. Harusnya orang Suriname itu, ini kelompok yang pertama, harusnya memang menghadap ke timur. Menghadap kemana? Ke timur. Kenapa? Karena timur, kalau menghadap timur, dia lebih dekat ke Mekah. Tetapi ada kelompok yang lain itu, dia tetap menghadap ke barat. Karena apa? Karena dulu di Jawa tuh kakek-kakeknya menghadapnya sholat ke barat. Nah itu lucu kan? Ini ada. Nah, kalau hasil yang penting ya sholat itu harus benar syarat rukunnya, adabnya. Makanya dibahasakan dengan wa iqamis shalah. Sekarang ada aliran macam-macam, misalnya sholat batin. Jadi sholatnya cukup di batin. Nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kita sholat sudah ada pakemnya. Kita tinggal mengikuti. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Ini yang paling berat.
Di antara rukun Islam yang paling berat adalah mengeluarkan zakat. Biasanya yang berlaku itu rumus ekonomi. Orang kan, saya mengeluarkan sekian harus dapat sekian. Termasuk sekarang yang lagi tren yang sedekah-sedekah itu. Ya memang benar, di Al-Quran dikatakan orang yang bersedekah satu sama dengan menanam satu benih dan akan tumbuh menjadi 700 benih. Nah, tapi kan kalau dari awal kita itu bilang gini, saya mau sedekah 1.000 rupiah biar jadi 700.000, apa ya begitu. Maksudnya itu, masa kita itu dengan Allah itu mau hitung-hitungan. Nah makanya beratnya zakat itu. Jadi orang harus mengeluarkan uang yang selama ini dikumpulkan dengan susah payah tanpa ada pengembalian investasi, kan kira-kira begitu. Nah ini kan bahasa, makanya bahasanya iman. Ya perintahnya Allah memang harus mengeluarkan zakat. Makanya dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu banyak orang yang murtad atau keluar dari Islam karena tidak mau mengeluarkan zakat. Dia kalau disuruh sholat, oke lah sholat gitu ya. Mungkin puasa nggak apa-apa, lebih hemat kalau kita puasa. Tapi kalau mengeluarkan zakat tuh, ini uang yang kita kumpulin susah payah, masa mau dikasih itu miskin karena memang nggak mau kerja lah. Itu tantangannya kita. Padahal filosofinya zakat yang sesungguhnya adalah memutar ekonomi. Orang kaya kalau dia mau mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang miskin, lalu orang miskin itu membelanjakan harta itu, maka ekonomi akan berputar. Jadi orang miskinnya jadi punya kemampuan daya beli. Dia bisa membeli barang, Nah setelah dia membeli barang itu kan berarti ada penjual yang laku dan seterusnya. Itu berputar. Tetapi kalau orang kaya, dia sudah punya sumber produksi, sudah punya penghasilan banyak, menyimpan uang, ekonomi akan berhenti. Dan itu menjadi hidupnya orang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Jadi kalau dilihat sebenarnya kecil sekali, karena kalau kita hitung 2,5%, misalnya sekarang kita bicara orang-orang terkaya di dunia yang jumlahnya tidak lebih dari 1%, itu mau mengeluarkan 2,5% saja dari hartanya, maka nggak ada orang miskin di dunia ini. Nggak ada orang miskin. Dalam sebuah ungkapan, apabila kalian melihat ada orang miskin di satu tempat, ketahuilah bahwa di situ ada orang kaya yang mencuri hartanya. Artinya apa? Ada orang kaya nggak mau mengeluarkan zakat. Ini sebenarnya kalau kita berdalam bisa menyelesaikan kemiskinan hanya dengan zakat. Hanya dengan zakat. Wa ita'i zakati wa hajjil bait. Nah, dan haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Yang mampu. Ini karena ini kumpulan dari ibadah yang bermacam-macam dikumpulkan jadi satu, ya ibadah haji itu. Dia mengumpulkan ibadah badaniyah, ya. Seperti tawaf, seperti sa'i. Itu kan ibadah badaniyah. Dia juga ibadah maliyah. Orang haji harus mengeluarkan harta untuk berangkat haji. Nah, maka dia menjadi kumpulan dari semua ibadah. Hajjil baiti ini juga orang kalau haji masih mending kan. Dia keluarkan uang, kalau zaman sekarang 32 juta, pulang dipanggil Pak Haji, masih mending. Itu kan masih ada baliknya. Masih ada reward ya dari yang dikeluarkan. Yang terakhir wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini juga ukuran
ikhlas dan tidaknya seorang hamba itu di puasa. Karena orang nggak bisa riak. Kalau puasa tidak bisa pamer, ya gimana mau pamer puasa? Masa kamu mau pengumuman di speaker, saya puasa. Tidak. Jadi tidak bisa dipamerkan. Kalau sholat masih bisa pamer, masih zakat masih bisa pamer, haji masih bisa pamer, tapi puasa tidak bisa. Ibadah yang paling dekat dengan ikhlas adalah puasa. Maka dikatakan dalam satu riwayat, Allah dalam hadis qudsi mengatakan as-saumu li, puasa itu adalah milikku, wa ana ajibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena itu sulit dibayangkan, bahkan mustahil dibayangkan orang itu berpuasa untuk selain Allah. Coba gimana, kita susah, kita mau membayangkan orang berpuasa. Kenapa? Misalnya kita mau makan sembunyi-bunyi di dalam kamar mandi atau di bawah kolong tempat tidur, itu kan mudah sekali. Karena yang tahu kita puasa dan enggak hanya Allah. Kalau kita mau membohongi teman, membohongi orang tua, kita puasa atau enggak, itu mudah sekali. Maka dikatakan ibadah yang paling dekat dengan ikhlas adalah puasa. Demikian penjelasan hadis yang ketiga. Semoga kita mendapat keberkahan, mendapat taufik, mendapat hidayah, mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menjadi muslim yang lebih baik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.